Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Irfan Saputra Ilyas. Di sini saya mau berbagi pengalaman bagi teman-teman yang sudah daftar Grab Bike 2023. Saat pendaftaran Grab Bike itu ada beberapa momen yang nggak bisa kita lupain lah, yang nggak bisa, walaupun kita kenal teman-teman itu yang kanan kiri depan belakang itu baru pas hari H itu aja. Jadi kita ngobrol sedikit, keluh kesah, ada apa, begini-gini, oh ada yang seperti ini, bagaimana daftarnya, ya kita curhat-curhat aja di selama nunggu panggilan untuk verifikasinya. Kita ngobrol sama teman-teman. Ada beberapa hal yang menurut saya unik, jadi harus saya ceritakan ke teman-teman sebagai pengalaman aja. Jadi kalau misal teman-teman ada pengalaman unik, nanti juga tulis di kolom komentar, siapa tahu itu pengalamannya sama dengan saya rasakan. Oke teman-teman, di sini saya mau berbagi pengalaman nih saat daftar Grab Bike kemarin di Pool TPI Cakung. Ada beberapa pengalaman unik yang nggak bisa saya lupain. Jadi walaupun kita kenalnya cuma sehari, di situ kita ngobrol, kita curhat-curhat lah sama teman-teman yang akan daftar Grab Bike. Dari beberapa momen ada yang masih saya ingat sampai sekarang. Yang pertama yaitu momen ketika teman itu yang datang ke Pool TPI Cakung ternyata bukan hanya sekitar Jakarta aja. Ada teman yang dari Bogor, ada yang teman dari Depok, ada teman juga yang dari Tangerang. Jadi kemarin yang saya dapat info seperti itu. Jadi teman-teman yang barengan saya itu yang seangkatan dengan saya tanya, "Bang, dari mana?" "Dari Depok, dari Bogor, dari Tangerang." Dan juga ada beberapa teman yang dari Jakarta dan Bekasi. Tapi kalau mungkin dari Jakarta mungkin agak sedikit dekat, terutama di Jakarta Timur itu agak sedikit dekat. Nah, kalau yang dari Bogor ini kemarin, "Gimana Bang, kok dapat dari Bogor?" "Iya, daftarnya sih udah lama, tapi baru panggilan kemarin." Nah, pas di Bogor datang subuh-subuh dari Bogor. Habis subuh datang dari sana, berangkatlah ke Pol TPI Cakung. Kurang lebih kemarin info dari dia 2 jam dari Bogor ke Pol TPI Cakung. Walaupun sempat nyasar-nyasar dikit di perjalanan, akhirnya sampai juga. Dan juga ada yang dari Tangerang Kabupaten, itu datang juga ke Pol TPI Cakung. Dari Tangerang Kota pun ada, dari Depok juga ada. Jadi perjuangannya itu untuk daftar jadi Grab Bike itu sangat apa ya, sangat sangat membuat kita itu semangat teman-teman. Ya bagaimana enggak, dari yang jauh aja semangat kok. Apalagi saya yang rumahnya dekat dari Pul TPI Cakung. Kalau saya ke TPI Cakung itu kurang lebih ya kalau naik motor ya 10 menit lah. Karena sama-sama di Cakung juga. Kurang lebih jaraknya itu sekitar 8 kilo lah, 8 kilo lah, 8-10 kilo lah jarak ke Pul TPI Cakung itu dari rumah saya. Nah saya juga istilahnya ya dekat, jadi karena terdekat jadi nggak terlalu siang berangkatnya, maaf nggak terlalu pagi, jadi berangkatnya agak siang sedikit karena dekat lah, ya udahlah. Nah perlu diketahui teman-teman, ketika datang ke Pool TPI Cakung itu tidak ada sistem apa namanya antrian ya. Kalau yang terakhir yang saya datang ke sana ya, jadi kalau teman-teman datangnya pagi terus agak mendekati jam siang itu tidak ada nomor antrian di sana. Waktu yang saya alami ya nanti kedepannya mungkin ada antrian, tapi saya kurang tahu. Tapi waktu yang saya alami itu tidak ada nomor antrian. Bagi teman yang datang pagi atau datang yang lebih agak telat sedikit dari yang teman yang sebelumnya ini, itu tidak ada nomor antrian. Nah itu tidak ada nomor antrian, kenapa? Mungkin saya ini ya, karena nanti akan diverifikasi lagi. Jadi mungkin kalau misal teman-teman datangnya pagi terus ternyata dokumennya kurang, itu akan memperlambat yang kasihan yang setelah-setelahnya. Makanya tidak ada nomor antrian. Nanti teman-teman itu akan, kalau sudah itu akan dibikin barisan ya teman-teman. Bikin barisan, nanti disuruh berbaris kayak kita upacara lah, atau saat kita di lapangan itu dibikin barisan. Itu nanti akan dipanggil semuanya teman-teman di situ. Siapa yang datang ini, siapa yang datang ini, berkasnya itu akan dipanggil duluan teman-teman. Akan dicek duluan. Nah, bagi teman-teman yang ini buat pengalaman aja.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Saya mau share pengalaman sewaktu daftar Grab Bike di Pul TPI Cakung. Ada berbagai momen atau apa ya, cerita, kisah seru lah, yang ada harunya juga, ada sedihnya juga yang nggak bisa saya lupain. Walaupun di sana kita bertemunya cuma ya setengah hari sama teman-teman. Sewaktu nunggu kita ngobrol, kita curhat, kita cerita sama teman-teman yang seangkatan dengan saya waktu daftar Grab Bike. Ada beberapa momen, ada beberapa kisah yang nggak bisa saya lupain ya. Buat kenang-kenangan saya coba share di YouTube dan di video ini, semoga bisa untuk menambah pengalaman atau informasi bagi teman-teman yang mau atau yang sudah menerima undangan di WhatsApp, dapat undangan dari Grab di WhatsApp dan akan datang, supaya video pengalaman ini bisa membantu teman-teman supaya bisa aktif akunnya dan bisa langsung narik di aplikasi Grab drivernya. Untuk yang pertama, saya waktu itu sama seperti yang lain, di verifikasi pertama gagal, disuruh pulang sama tim verifikasinya karena ada alasannya. Yang pertama, KTP-nya blur di bagian foto. Sama pihak verifikasi ini dinyatakan gagal karena fotonya tidak terlihat dengan jelas, sehingga disuruh pulang. Udah capek-capek kita nungguin, disuruh pulang lagi. Nah ini buat teman-teman, ini buat pembelajaran juga, karena kemarin saya juga nggak ngecek video atau ngecek informasi terkait untuk daftar Grab Bike-nya, syaratnya bagaimana, apa yang ada yang salah atau tidak. Nah, ini mungkin pembelajaran buat teman-teman yang mau datang ke Pul TPI Cakung agar berkasnya dilengkapi dan sesuai dengan syarat apa yang dibutuhkan pihak Grab-nya. Saya pertama disuruh pulang dengan alasan KTP-nya blur di bagian foto, tidak terlihat dengan jelas mukanya. Ini mungkin karena disebabkan KTP saya ini sudah lama, kurang lebih ya hampir 10 tahun. Di dompet, di tas, masuk saku, keluar celana. Jadi mungkin sedikit pudar karena sudah lama juga usianya. Nah, di sini dari pihak Grab ditolak. Dan juga teman-teman kalau misal di sini di bagian tulisannya, di bagian nick-nya, alamat atau yang lainnya di bawah-bawah sini, jika ada tulisan yang terpotong atau tulisan yang rusak, cacat, itu juga dipastikan bakal ditolak sama pihak Grab. Atau kalau teman-teman yang sudah pernah di pinggir jalan, ada tukang-tukang yang bisa benerin KTP tuh. Mungkin teman-teman pernah lihat kali ya, di pinggir jalan bisa benerin KTP. Inilah syarat, inilah ini dibenerin sama mereka. Itu juga pihak verifikasi Grab sudah ribuan KTP yang mereka cek pasti gagal karena mereka mengatakan seperti itu. Bagi bapak ibu-ibu yang pernah diperbaiki di pinggir jalan KTP-nya, mohon berdiri. Jangan sampai nanti nunggu berjam-jam dipanggil verifikasi yang di depan komputer pasti gagal. Karena mereka mengatakan karena kita di sini sudah mengecek ribuan KTP. Jadi kami tahu KTP mana yang masih asli dan KTP mana yang sudah diperbaiki. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah diperbaiki di pinggir jalan, ya lebih baik langsung pulang. Coba dibenerin dulu KTP-nya. Karena mereka sudah, ya mungkin sudah paham lah, sudah tahu KTP yang benar asli yang tidak diperbaiki dan KTP yang hasil perbaikan. Mungkin mereka udah tahu lah, udah banyak makan pengalamannya, udah ribuan KTP, mungkin udah ratusan ribu mungkin kali atau berapa, udah tahu lah jam terbang mereka, udah hatam ya. KTP mana yang benar, KTP mana yang gagal. Di sini saya gagal di sini. Ada juga teman yang kemarin di nick-nya udah terkelupas, ada nomor yang hilang, gagal, disuruh pulang juga, diperbaiki di kelurahan. Nah karena kebetulan saya dekat dari Pul TPI Cakung ke rumah saya kurang lebih sekitar 8 kiloan atau sekitar 10 menit lah. Saya itu kurang lebih dari TPI Cakung ke rumah. Nah karena kebetulan saya dapatnya di panggilan tuh di hari Jumat sekitar jam 10 itu. Setelah verifikasi yang ini gagal, saya langsung ke kelurahan
saya tanya ke bagian staff yang di depan, Pak untuk KTP di mana? Ada di bagian Dukcapil. Saya masuk ke bagian Dukcapil karena kosong, langsung tanya Pak. Saya jelasin saya daftar Grab, sama pihak Grab ditolak. Lalu dari pihak Grab membutuhkan KTP, jadi KTP-nya fotonya yang jelas. Nah dari pihak kelurahan tidak bisa mengeluarkan KTP fisik seperti ini karena KTP-nya, maaf, karena blanko KTP-nya itu kosong, habis, jadi belum ada untuk stoknya. Ini berdasarkan saat saya daftar kemarin tuh blankonya habis. Kurang tahu kalau untuk saat ini mungkin sudah tersedia atau belum, itu tergantung dari kelurahan tempat wilayah teman masing-masing. Nah dari pihak Grab juga kalau misal KTP fisik ini habis itu nggak apa-apa, dan mereka dari Grab minta namanya biodata penduduk warga negara Indonesia seperti ini. Nah saya tanya ke bagian staf Dukcapilnya, Pak bisa mengeluarkan surat ini biodata? Bisa. Itu nanti pakai aplikasinya namanya Identitas Kependudukan Digital. Teman-teman bisa download di Play Store. Itu nanti tinggal masukin, kalau kemarin saya lupa itu QR atau apa gitu, nanti dari pihak kelurahan kok dipandu. Yang penting ada aplikasinya Identitas Kependudukan Digital, itu download aja di Play Store. Nanti dipandu sama pihak staf Dukcapilnya, diarahkan, nanti keluarlah seperti ini. Nah dari pihak Dukcapil itu printnya hitam putih. Kalau dari tempat kelurahan saya ya, itu printnya hitam putih. Karena takutnya dari pihak Grab ditolak lagi hitam putih, saya minta filenya. Saya download di aplikasinya, itu ada untuk pilihan download. Saya download untuk file yang biodata ini. Nah, akhirnya saya print sendiri, inisiatif. Takutnya dari kalau ininya hitam putih ditolak. Foto ini nanti sama dengan foto yang ada di KTP. Datanya pun data yang ada di sini dari mulai nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, jenis pekerjaan, semua sampai bawah ini sama semuanya nanti. Ini saya kosongkan karena takut disalahgunakan, makanya saya hapus ini, saya edit, saya kosongkan. Nanti di sini muncul namanya siapa, alamatnya di mana, tanggal lahirnya kapan, tempat lahirnya di mana, itu nanti muncul semua di sini, teman-teman. Nah, ini saya print sendiri supaya ada gambar foto profilnya, foto KTP-nya yang berwarna. Karena kemarin dari Dukcapil itu di printnya hitam putih. Daripada saya bolak-balik lagi ya, saya inisiatif. Saya print sendiri aja, yang penting filenya ini udah bisa di-download di aplikasinya, di-download, disimpan, lalu di-print seperti biasa. Nah, dari situ saya datang lagi ke Pul TPI Cakungnya, Pak, saya tadi disuruh pulang karena KTP-nya bermasalah. Bisa nggak saya masuk lagi, karena di sini saya sudah dapat biodata penduduk warga negara Indonesia, dilihatlah sama verifikasinya. Oh bisa, yaudah silakan, nunggu lagi antrian di paling belakang. Karena yang sebelumnya udah selesai semuanya, saya sampai kurang lebih jam 11 lah sampai ke Pul TPI Cakung, sudah selesai semuanya, berbaris sudah semuanya, sudah duduk di bangku antrian, tinggal nunggu panggilan. Ya udah saya ngantri lagi dari belakang, mulai lagi belakang nunggu yang depan selesai dulu. Alhamdulillah diterima, berkas semuanya diterima dari STNK, SIM, KTP, buku rekening, semuanya diterima, nggak ada masalah. Ya udah saya nunggu, alhamdulillah setelah perjuangan bolak dari rumah ke TPI Cakung, dari TPI Cakung ke kelurahan, dari kelurahan ke print dulu, dari print baru ke TPI Cakung, akhirnya diterima sama pihak verifikasi karena sudah dapat 2 berkas yang aslinya ini. Ya mungkin itu perjuangan buat teman-teman, kalau misalnya nanti kedepannya mau sudah dapat undangan, lebih baik berkasnya disiapin dulu biar nggak bolak-balik. Pokoknya kalau bolak-balik yang lumayan jauh kasihan, karena saya juga ada teman dari Bogor, Depok, Tangerang Kabupaten itu datang. Nah juga ada yang disuruh pulang karena dokumennya ada kesalahan, ada kekurangan, disuruh pulang. Mau nggak mau ya mereka harus pulang karena dari Grab-nya nggak lolos untuk verifikasinya. Jadi teman-teman lebih baik disiapkan dulu matang-matang semua dokumennya, semua dirasa cukup nih, insya Allah bisa datang. Tapi kalau misal ternyata ada kesalahan, ada yang kurang, lebih baik jangan datang. Daripada ngantri di sana berjam-jam untuk dipanggil ke verifikasi komputernya, gagal pulang, lebih baik buang-buang waktu. Daripada buang-buang waktu, lebih baik
siapin dulu. Itu saran dari saya. Kalau misalnya yang teman itu pengalaman pribadi juga banyak yang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga ini dari SIM teman-teman. Banyak juga yang SIM-nya, karena SIM terutama nih ya, apalagi kemarin waktu sistem tilang manual itu kan sering keluar masuk dompet, terus istilahnya banyak yang kegores, banyak yang di strapless, banyak lah yang bikin cacat SIM-nya. Nah, di sini kebetulan saya baru perpanjang SIM, jadi SIM saya ini lolos, masih baru semuanya, di fotonya juga lolos, tulisannya lolos, jadi masih terlihat jelas semuanya. Nah, kalau SIM teman-teman yang sudah sering keluar masuk dompet, sering misalnya udah tulisannya sudah hilang, lebih baik diperbaiki dulu ke bagian teman-teman ke penerbit SIM-nya. Jadi kalau saya kan masuknya ke Polda Metro, datang ke wilayahnya masing-masing ke penerbitan SIM-nya. Bilang aja ke petugasnya, Pak, SIM saya ini saya mau daftar Grab, ditolak. Lalu bagaimana caranya saya bisa untuk penerbitan SIM baru dengan yang lebih terlihat jelas. Mungkin nanti dibantu sama pihak kepolisian untuk dicetak ulang atau untuk dites lagi dari seperti penerbitan SIM baru. Mungkin ada tes-tes lagi, itu nanti dari pihak kepolisiannya. Tapi kalau dari kelurahan cukup datang ke kelurahannya untuk KTP. Tapi kalau karena ini berbeda institusi lagi ya, kalau untuk ini datang ke kepolisiannya, ke Polda atau ke penerbitan SIM di wilayah teman masing-masing. Nah, dari saya untuk yang 2 dokumen ini yang paling penting, karena 2 dokumen ini yang harus utama yang harus dipersiapkan. Nah, untuk selanjutnya itu di sini juga karena di Grab itu harus di catatan di bawahnya ada tulisan siapkan uang senilai sekian untuk pembelian atribut helm dan isi saldo dompet. Nah, kebetulan ini kalau di Grab kemarin yang saya dapat berdasarkan pengalaman pribadi saya kemarin, itu Grab sudah dijelaskan di WhatsApp nggak ada, cuma dijelaskan nominalnya sekian 350.000, tapi pas di sana ternyata ada kenaikan sehingga 400.000. Nah, untung saya bawa uang lebih, ternyata ada teman juga yang kurang, ada juga yang uangnya sudah terpakai karena isi bensin, banyak juga lah kendala di sana. Dan perlu ditegaskan karena Grab itu kemarin yang berdasarkan pengalaman saya itu mereka hanya menerima uang pecahan 50.000 dan 100.000 teman-teman. Jadi kalau teman di sana bawa uang recehan misalnya 20.000, 10.000, walaupun nominalnya pas sesuai dengan nominal yang dibutuhkan, itu nanti tidak akan diterima. Kenapa? Karena pihak Grab hanya menerima uang 50.000 dan 100.000. Ini kita ambil positifnya aja. Mungkin dari pihak Grabnya mungkin pas ketika selesai, karena kan di sini mereka melayani ratusan orang setiap hari, takutnya pas ketika hitung-hitungan itu ada selisih. Kalau recehan itu menghitungnya mungkin akan lebih sulit. Tapi kalau 50 dan 100.000 mungkin bisa pakai alat, jadi menghitungnya lebih cepat. Mungkin kalau misalnya hari ini ada 100 orang, berarti mereka terima kurang lebih 40 juta. Nah, itu mungkin kalau misalnya hitung pakai recehan mungkin agak lama, mereka sudah seharian mengurusi berkas-berkas kita semuanya, ditambah lagi harus menghitung uang lagi, mungkin agak sedikit lama. Tapi kalau misal uangnya 50 dan 100.000 mungkin mereka bisa dibantu dengan mesin, dengan alat, hitungnya bisa lebih cepat. Itu mungkin dari pandangan saya ya, ini tanpa mengurangi rasa tidak hormat kepada uang yang pecahan kecil. Jadi mungkin teman-teman yang kesana harus membawa uang yang pecahan 50 dan 100.000. Karena ada teman juga yang di sana tuh bawa uang recehan. Jadi mereka sibuk tukar ke teman-temannya. Ada juga teman di sebelah saya juga yang nuker recehan. Bang, ada nggak segini saya uangnya recehan? Kebetulan saya ada lebih, ya udah saya tukerin karena saya sudah ada cukup uangnya, ada lebihnya, ya udah saya tukerin. Saya cuma ada sekian karena sisanya saya harus bayar ke Grabnya nanti. Jadi ya udah nanti saya kasih aja sekian, dan dia juga tukar lagi ke teman-teman yang lain. Mungkin selesai juga dapat akhirnya. Jadi itu untuk yang kedua, mungkin dipersiapkan uangnya pas. Kalau untuk yang di tahun 2023 itu nominalnya 400.000, 350.000-nya untuk helm dan jaket ya untuk atribut, yang 50.000-nya untuk isi saldo dompet kreditnya.
Jadi 50.000 untuk saldonya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ini juga ada yang enak nih. Jadi kalau teman yang pernah ngeliat di jalan itu ada cewek atau ada perempuan wanita berjaket Grab, kalau kita sebutnya Lady Grab. Jadi kalau Lady Grab itu enak waktu pendaftaran, bener. Kita yang laki-laki itu dipisahin sama yang wanita. Ini yang laki, ini yang wanita. Kita yang laki-laki masih sibuk berbaris, masih sibuk di antrian. Yang wanita sudah duluan di depan. Nah, ini anaknya wanita. Jadi jangan takut teman-teman, kalau wanita itu pasti diduluin sama pihak Grab. Jadi ada antrian berapa, semuanya yang laki-laki di belakang, yang cewek sudah ke depan. Jadi ladies Grab-nya itu didahulukan. Kemarin kurang lebih ada sekitar 5 atau 8 orang yang lady Grab-nya itu didahulukan sama Grab-nya. Nah, untuk lady Grab itu enak seperti yang tadi saya bilang. Jadi walaupun datangnya belakangan, datangnya agak sedikit terlambat, selagi masih belum dimulai antrian atau mulai barisan, itu akan didahulukan sama pihak Grab. Jadi disuruh duluan, yang laki-laki itu masih dalam barisan. Karena laki-laki kurang lebih ada sekitar 100, kemarin yang wanitanya 5 atau 8 orang jadi didahulukan. Enak jadi lady Grab. Antrinya cepat, diduluin sama ini. Mungkin ya kita di sini harap maklum karena wanita agar didahulukan, karena juga sedikit kemarin hanya 5 atau 8 orang gitu, saya lupa. Jadi laki-laki harus siap menerima dalam barisan antrian. Nah, di sini juga untuk yang selanjutnya ini ada momen juga yang rasa bikin saya haru atau iba, karena pas kemarin itu ada, pas di sebelah saya ada bapak-bapak kurang lebih usianya 50 tahunan lah, 50 tahun ke atas kalau saya, sependapat saya itu kurang begitu bisa menguasai handphone. Jadi masih agak sedikit kaku lah dalam menguasai handphone itu, smartphone-nya. Jadi ketika dalam barisan itu kan kita diminta untuk isi data di Grab Grab Mart atau Grab Kios gitu, saya lupa. Jadi diisi datanya, terus diisi itulah dipandu sama tim verifikasinya. Oke, dipandu, kita ada selfie juga untuk verifikasi mukanya. Nah, di situ juga isinya lumayan, ada kurang lebih 5-10 menit lah kita untuk isi data itu. Nah, Bapak ini juga agak sedikit kewalahan karena kurang terbiasa mungkin sama ini juga, dan di situ juga agak terdesak dengan waktu karena waktunya agak mepet. Makanya ketika saya selesai, saya coba pandu bapaknya. Nah, untuk teman-teman yang punya keluarga atau sahabat yang usianya kurang lebih sekitar 50 tahun ke atas, ketika daftar Grab dan dapat undangan yang resmi dan disuruh datang ke Pul TPI Cakung, usahakan aplikasinya sudah di-download dulu di rumah. Jadi misal kayak aplikasi utama seperti Grab Driver-nya, terus Grab Mart-nya, Grab Mart ya, Grab Merchant, terus Grab Kios dan OVO-nya, itu lebih baik di-install dulu, di-download dulu di rumah. Jadi pas ketika sampai di sana itu sudah terdownload dan tinggal hanya untuk masukkan data-datanya aja yang disuruh sama tim verifikasi Grab-nya. Ini untuk lebih mudah. Jangan sampai nanti pas di sana kerepotan karena mungkin sinyalnya kurang bagus atau dan lain halnya, jadi merepotkan bagi yang usia di atas 50 tahun. Mungkin kalau bagi saya pribadi dan teman-teman yang sebaya mungkin sudah terbiasa dan ketika menggunakan handphone agak sedikit ya sudah agak, kita geraknya agak lebih cepat. Tapi kalau misalnya yang usianya 50 tahun ke atas yang belum terbiasa menggunakan handphone, smartphone, mungkin agak sedikit kewalahan mengenai hal tersebut. Ya, mohon dibantu sama anak-anaknya agar biar bisa lebih cepat di rumah di-download dulu aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ini saran saya, kalau misal kalian teman-teman daftar sudah dipanggil dan dapat terima undangannya secara resmi, lebih baik datangnya pas ketika hari H dipanggil dalam undangan WhatsApp tersebut. Misal teman-teman dipanggil datang tanggal 27 Januari, ya udah teman-teman datang tanggal 27 Januari 2023 pas di hari H-nya. Dengan syarat ya, ada syaratnya juga, tapi dokumennya harus lengkap, asli semuanya yang dibawa, dokumennya tidak ada masalah, dan hadir pas di hari H-nya. Ini kenapa? Karena nanti pas di barisan itu, pengalaman saya, itu akan ditanya,
siapa yang dapat terima undangannya pas di tanggal sekian, tanggal hari ini, silakan duluan di sini. Itu nanti ditanya sama pihak verifikasinya, di duluan kita. Siapa yang terima undangannya di bulan ini, tahun ini, di ini misalnya, dipanggil, ternyata nggak ada. Itu kurang lebih, kemarin ada juga yang ditanya itu dari bulan Januari sampai April, nggak ada. Dari April sampai Agustus, nggak ada. Dari Agustus sampai November, ada ternyata yang di bulan November, akhirnya dipanggil juga. Nah, terus ditanya juga yang pas bulan Desember kemarin, siapa yang dapat undangannya baru datang, dipanggil juga. Jadi antrian seperti itu. Lalu ada juga yang antrian berbeda. Siapa yang sudah datang kemarin tapi disuruh pulang karena berkasnya tidak ada atau tidak komplit atau ada yang kurang, dipisahin lagi antriannya. Lalu juga ada yang sudah datang, sudah ke verifikasi komputer, dia terima berkas, terima surat atau apa gitu, saya nggak lihat surat keterangan, tapi disuruh pulang. Jadi suruh balik lagi dengan surat kertas tersebut. Itu dipanggil, ada 1 atau 2 orang gitu, dipisahin lagi. Jadi lebih baik teman-teman yang datang di hari dapat undangan itu datang pas di hari H-nya. Itu saran dari saya, tapi dengan syarat yang tadi, harus lengkap semuanya dan aslinya juga harus ada. Nah, mungkin dari saya sekedar itu aja pengalaman teman-teman. Bagi yang datangnya jauh dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang, itu pas angkatan saya kemarin datangnya ke Pol TPI Cakung juga. Ada yang dari Bogor, datangnya itu subuh mereka. Dari Bogor sampai ke Pol TPI Cakung 2 jam katanya. Muter-muter dulu karena ada yang nyasar, karena mungkin titiknya nggak tahu. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu titiknya itu, patokannya Polsek Cakung, Jakarta Timur. Jadi kalau yang dari daerah, dari luar wilayah Jakarta, yang kurang tahu wilayah tempat tersebut, cari aja di Google Maps Polsek Cakung Jakarta Timur. Persis di sebelahnya itu ada gudang besar. Nah, di situ nanti ada security, tanya ke security-nya, "Pak, saya dapat undangan untuk pendaftaran Grabback di mana?" Nanti diarahin sama security-nya, "Silakan ke sini, Pak. Nanti ada parkir motor banyak." Nah, itu teman-teman sama juga yang lagi nunggu untuk dipanggil, untuk nunggu di verifikasi juga. Berarti itu benar tempatnya. Kalau ada motor parkir, nah di situ benar berarti tempatnya. Kalau misal dari luar emang nggak begitu kelihatan karena nggak ada pelang Grabnya, nggak ada tempat di sini bahwa ini untuk verifikasi Grab, nggak ada. Tapi kalau misalnya udah ke dalam, udah jelas kok kelihatan ada Grabnya besar di dalam. Nah, kalau misal atau sudah sampai di Polsek Cakung, tanya aja di depannya itu ada banyak tukang makanan, ada banyak tukang minuman, tanya aja sama mereka, "Pak, kalau Grab di mana ya?" Pasti diarahin sama mereka. Karena mereka juga berdiri di standby di depan karena banyak yang ngantri juga, mungkin setelah pulang mereka pada istirahat di luar, pada makan, pada minum. Makanya banyak tukang makanan, tukang minuman di depan. Jadi istilahnya jangan malu untuk kalau bertanya kalau udah sampai di Polsek Cakung. Jadi patokan gampang itu Polsek Cakung Jakarta Timur atau Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Itu sebelah-sebelahan Kecamatan Cakung, Polsek Cakung, nah sebelahnya gudang Pol TPI Cakung itu. Itu lebih gampang untuk lokasinya. Jadi di Google Maps pasti ada Polsek Cakung. Oke, dari saya itu aja teman-teman. Mungkin ini pengalaman saya pribadi selama mendaftar jadi minta Grabback kemarin di Pol TPI Cakung Jakarta Timur. Ya, ini saya share pengalaman buat teman-teman yang akan datang ke TPI Cakung Jakarta Timur, biar nanti nggak kecewa disuruh pulang. Karena sewaktu saya itu kurang lebih ada sekitar 10 atau 20% gitu yang disuruh pulang karena berkasnya kurang. Nah, ada berkasnya yang tidak memenuhi kriteria dari Grabnya, disuruh pulang. Nah, makanya supaya sebelum datang mendingan pengalaman ini saya bagi biar teman-teman lebih pas datangnya, jadi nggak pulang. Kasihan udah jauh-jauh dari Bogor, dari Depok, Tangerang pulang, rasanya kecewa, sudah datang jauh kok disuruh pulang. Ya mungkin belum rezekinya, tapi nanti kedepannya kan masih bisa. Jadi kalau disuruh pulang itu bukan berarti gagal ya teman-teman. Kalau disuruh pulang itu artinya teman-teman harus melengkapi atau memperbaiki data atau dokumen yang harusnya ada. Jadi bukan artinya gagal, bukan. Harus diperbaiki dokumennya, harus dilengkapi dokumennya. Jadi bukannya gagal.
Jangan kecewa pas di awal. Ya mungkin kecewa udah datang jauh, tapi itu bukan kekecewaan yang terlalu, jangan sampai berlebihan, karena itu masih ada kesempatan kita untuk datang lagi, bebas datangnya selama dalam waktu yang ditentukan sama pihak Grabnya. Datang aja lagi selama dokumen itu lengkap semua, datang silakan. Ya mungkin pengalaman pribadi saya cukup dari saya teman-teman. Kalau teman-teman punya pengalaman pribadi bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita ya reuni selama daftar Grab itu pasti ada cerita-cerita unik lah, cerita lucu, ada seru, ada juga yang terharu, mungkin ada dari teman-teman yang kisah-kisah yang lainnya. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian. Kalau teman-teman sudah aktif akunnya, saya cuma minta dijaga baik-baik akunnya. Jangan pernah melanggar kode etik dari Grab, karena kalau teman-teman melanggar kode etik dari Grab akan terjadi resiko. Resiko yang pertama ya seperti ya di suspend, mungkin suspend waktu berapa jam, atau suspend hari, atau yang paling menakutkan adalah putus mitra. Kalau teman-teman melanggar sampai putus mitranya, teman-teman sudah tidak terdaftar lagi menjadi mitra Grab Bike. Ini sangat disayangkan karena perjuangan kita sewaktu mendaftar Grab itu sangat membutuhkan waktu, menguras tenaga, otak kita juga harus dikonsentrasi di sana. Jadi sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat banget gitu kalau misalnya kita sudah diterima sama Grab. Jadi manfaatkan akun kalian dengan baik. Jangan sampai dirusak akunnya dengan melanggar kode-kode etik yang sudah ditetapkan oleh pihak Grab. Karena kalau sudah putus mitra, itu akan sangat kecewa kitanya nanti. Karena kalau sudah putus mitra, teman-teman nggak akan bisa daftar Grab lagi. Karena datanya teman-teman sudah ada di sistemnya Grab. Kalau mau daftar pasti ditolak, karena statusnya sudah pernah putus mitra. Jadi ingat perjuangan waktu daftar, jangan sampai melanggar. Itu aja dari saya. Cukup ya teman-teman ya. Salam dari saya. Semangat kita kerja menjadi mitra Grab. Di perjalanan jangan lupa tetot, karena kita klakson itu yang penting, bahwa kita merasa bersaudara di jalan. Karena kalau kita ada kejadian di jalan, ada musibah di jalan, pasti teman-teman dari Grab atau teman-teman dari ojol lain yang membantu. Jadi komunikasi terus di jalan, jangan sampai putus komunikasi sama ojol. Kenal nggak kenal, tetap salam, tetap sapa, bahwa kita di jalan itu kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Karena nanti yang pihak paling cepat adalah teman-teman kita di jalan. Selama pakai jaket ini pasti banyak nanti yang bantuin. Jangan takut, di jalan itu pasti ada teman-teman dari Grab kah atau dari komunitas lain yang akan bantuin kita di jalan raya. Semangat teman-teman, perjuangan kita baru dimulai, baru di start ini, baru berjalan. Cari titik-titik yang bagus, spot-spot yang bagus, spot-spot yang rame. Jangan malu bertanya kepada yang sudah duluan, senior-senior yang sudah duluan di Grab, titik-titik ramai, cara-cara untuk menggunakan aplikasi agar tidak salah penggunaannya, supaya kita aman dalam menggunakan aplikasi Grab. Jangan sampai diputus mitra atau di-suspend. Oke, dari saya itu aja teman-teman. Salam Grab, semangat di jalan, karena kita juga pejuang rupiah untuk keluarga kita yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.